Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Ketanggi. Di sini Pak Teguh sebagai guru mata pelajaran PJOK SD Negeri Ketanggi akan memberikan tugas di rumah yang dikerjakan secara berkelompok, yaitu tentang penguatan keterampilan gerak siswa menggunakan permainan tradisional. Pembuatan tugas ini diberikan oleh Pak Teguh karena adanya tugas pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Pak Teguh selama 1 minggu dari mulai tanggal 27 sampai tanggal 2 November nanti. Sehingga anak-anakku kelas 6 diberikan tugas oleh Pak Teguh untuk dikerjakan di rumah secara berkelompok. Berikut Pak Teguh jelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, tugas di rumah. Nomor 1, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok membuat 1 permainan tradisional. Penjelasannya, siswa satu kelas dibagi menjadi 4, yang sebagaimana tadi di kelas sudah disampaikan Pak Teguh dan sudah dibagi. Di sini kan ada 34 siswa, sehingga dibagi menjadi 4 kelompok. Ada 2 kelompok yang terdiri dari 8 dan 9 anak, dan yang 2 kelompok 8 anak, yang 2 kelompok 9 anak. Berikutnya untuk pembagiannya sudah disampaikan oleh Pak Teguh tadi, dari nomor urut absen 1 sampai bla 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 tadi sudah dicatat. Terus berikutnya adalah masing-masing kelompok merancang dan membuat 1 permainan tradisional untuk dipresentasikan pada pertemuan pembelajaran PJOK. Dan di sini dikasih waktu oleh Pak Teguh selama 2 minggu dari mulai hari ini, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Berikutnya lagi adalah contoh permainan tradisional. Nah, tadi sudah dijelaskan di kelas. Di sini disampaikan lagi ada permainan kubak sodor, permainan kelereng, permainan peta umpet, permainan bentek, permainan betengan, dan lain sebagainya. Nah, dari permainan-permainan tradisional yang kamu ketahui, silahkan pilih salah satu, nanti didiskusikan sama kelompoknya, dibuat dideskripsikan dalam mungkin kalau yang sudah bisa mengoperasikan PowerPoint atau mungkin Canva. Nah, kalau mungkin tidak bisa diketik biasa di kertas, yang nanti akan dijelaskan lagi tentang bagaimana pengerjaannya. Next, proses pengerjaan. Setelah siswa membentuk kelompok, diharapkan siswa dalam 1 kelompok mendiskusikan permainan yang akan dipilih dan dipresentasikan. Langkah-langkah pengerjaannya: 1. Pilih salah satu permainan tradisional, tadi sudah disampaikan. Deskripsikan alur permainan yang dituangkan dalam bentuk PowerPoint, Canva, ataupun Microsoft Word biasa secara urut. Di situ nanti kalian bisa awali dengan covernya, misalkan ditulis di situ judulnya tadi sudah disampaikan di depan tadi, tentang penguatan gerak siswa dalam permainan tradisional. Terus di situ di bawahnya mungkin dikasih logo Tuturi atau logo apa yang terkait dengan pendidikan. Atau mungkin kalau ini kan masalah tentang materi PJOK, mungkin dikasih gambar yang berkaitan dengan olahraga.
Terus berikutnya di bawahnya lagi ada tulisan disusun oleh kelompok berapa. Misalkan disusun oleh kelompok 1, ditulis kelompok 1. Di bawahnya dikasih nama anggota kelompok tersebut. Di samping nama dikasih nomor absennya. Misalkan nama Cantika atau nama Grisel, nomor absen berapa, seperti itu. Terus di bawahnya lagi adalah pelajaran BJOK misalkan. Nanti dikasih contoh oleh Pak Teguh untuk pembuatan pengerjaannya itu. Berikutnya tadi ini nomor 4, cantumkan juga nama-nama dan nomor absennya, sudah disebutkan tadi Pak Teguh. Yang berikutnya lagi, proses pengerjaan yang selanjutnya adalah selama pengerjaan di rumah, siswa mengerjakan bersama kelompok dengan didokumentasikan setiap kali latihan sebagai absen latihan. Masing-masing kelompok membuat jadwal latihan, hari dan tanggal dicantumkan. Setiap kegiatan latihan harus ada foto kegiatan dan foto anggota kelompok. Foto bisa ditempelkan pada langkah-langkah kegiatan di PowerPoint, Canva, atau Microsoft Word yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Nah, di sini nanti minimal kan ada waktu 2 minggu, artinya mungkin seminggu sekali latihan bersama. Minimal, jadi Pak Teguh mengharapkan masing-masing kelompok ini 2 kali latihan minimal. Syukur-syukur kalau bisa lebih. Di sini fungsinya adalah mendiskusikan permainan apa yang kalian bisa, permainan tradisional apa yang kalian bisa. Terus cari cara mainnya, peralatan apa saja yang digunakan, siapa saja yang boleh main dengan menggunakan permainan tersebut. Nah, itu dirembuk, didiskusikan dalam satu kelompok. Terus nanti setiap latihan harus ada foto dokumentasinya, artinya, dan masing-masing anak harus terkena foto tersebut, sehingga nanti sebagai penilaian Pak Teguh, oh si Grisel latihan masuk. Misalkan ada yang tidak masuk, si siapa ya temannya yang tidak masuk, kok tidak ada fotonya, berarti tidak masuk. Atau mungkin masuk tapi tidak kena fotonya, nah itu dianggap Pak Teguh nanti tidak masuk. Jadi makanya harus kena foto, semua anggota kelompok harus kena foto, harus ada fotonya. Nanti foto-foto tersebut ditempelkan di bagian lampiran, di bagian bawah dalam pembuatan langkah-langkah di PowerPoint, Canva, atau di Microsoft Word. Untuk kelas 6 ini saya mencoba melatih untuk menggunakan peralatan digital, sehingga kalian nanti, karena ini di era digital, sehingga anak-anak sudah harus berlatih dari mulai sekarang. Next, presentasi kegiatan. Nah, setelah bahan presentasi sudah selesai, jadi setelah didiskusikan selesai, sudah mantap dengan permainan tersebut, bisa disimpan dalam flash disk. Maksudnya bahan presentasinya itu, artinya tadi misalkan dibuat di PowerPoint atau di Canva atau di Microsoft biasa, disimpan di flash disk. Di flash disk tersebut tujuannya nanti ketika presentasi di depan kelas bisa diberikan Pak Teguh, saya masukkan di laptop Pak Teguh, saya kasih layar, dan kelompok tersebut mempresentasikan di depan teman-teman. Nah, begitu anak-anak ya. Kelompok menyimpan bahan presentasi dalam flash disk, kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan materinya. Kelompok mempraktekkan materi permainan tradisional yang sudah dipresentasikan di depan kelas tadi.
di lapangan. Jadi setelah dipresentasikan di depan kelas, nanti tugas kalian mempresentasikan juga atau mempraktekkan juga di lapangan. Dan teman-teman kalian nanti akan mengoreksi, mengevaluasi apa yang kalian presentasikan dan kalian praktekkan. Next. Nah, di sini ada lampiran contoh materi permainan tradisional untuk dipresentasikan di kelas. Ada banyak contohnya di sini Pak Teguh memberikan. Nah, ini cara pembuatannya ini anak-anak. Nah, jadi kasih bab pendahuluan. Ya, bab pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang itu menceritakan bagaimana upaya kalian mengolah materi yang ada sehingga kamu bisa menuangkan di situ. Di situ ada tujuannya dengan dibuat makalah ini bisa disebut juga makalah ya. Ini diharapkan pembaca tertarik untuk ini bisa kalian browsing di Google, tidak harus sama dengan yang Pak Teguh sampaikan di sini. Ini hanya sebagai referensi, sebagai contoh, tidak harus sama persis ini. Terus ada manfaat. Nah, manfaatnya melakukan atau membuat permainan tradisional ini manfaatnya apa? Nah, seperti itu. Next. Di sini ada bab 2 tentang pembahasan. Ini Pak Teguh kasih contoh permainan tradisional engklek. Nah, pengertiannya permainan engklek apa? Nah, di situ jelaskan. Kalian bisa browsing terus kalian tambahi kalimatnya dan lain sebagainya bisa. Berikutnya, nah di situ ada alat yang diperlukan untuk bermain engklek atau dampu. Nah di situ disebutkan batu, kapur. Terus berikutnya lagi cara bermain engklek. Nah itu disebutkan lagi. Ini yang perlu didiskusikan anak-anak. Cara bermainnya harus urut, ya harus urut. Kalian bisa browsing dan lain sebagainya. Pak Teguh ingin kalian kelas 6 sudah bisa mendeskripsikan sebuah praktek gerakan. Artinya di sini kamu mempraktekkan dengan gerakan tapi dideskripsikan melalui tulisan seperti itu. Next. Setelah itu manfaatnya bermain engklek itu bagaimana. Next lagi ada permainan gobak sodor. Nah, sama untuk pengerjaannya sama, pengertian, terus alat apa saja yang digunakan, cara bermain, peraturannya bagaimana, manfaatnya bermain gobak sodor untuk apa. Nah, itu dijelaskan juga. Next lagi ada permainan betengan. Ini mungkin tidak asing bagi kalian. Main betengan ini peralatannya apa? Terus cara bermainnya bagaimana? Terus jumlah pemainnya berapa dan lain sebagainya, manfaatnya bagaimana. Next lagi ada permainan peta umpet. Nah, ini apa saja yang kalian butuhkan untuk bermain ini? Seperti itu. Cara bermainnya bagaimana? Manfaatnya bagaimana, untuk apa dan lain sebagainya. Untuk yang bab terakhir adalah bab penutupan. Itu dikasih mungkin saran, terus kesimpulannya selama kamu pembuatan, diceritakan semua cara. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sampai di sini penjelasan dari Pak Teguh mengenai tugas yang untuk kalian kerjakan di rumah secara berkelompok. Semoga kalian bisa memahami, akan tetapi misalkan nantinya tidak kurang memahami atau kurang jelas, bisa langsung komen saja di video YouTube ini, sehingga Pak Teguh nanti akan berikan balasan juga pada link komennya. Terima kasih, sekian dari Pak Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.